Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Ya Tuhanku dan Allahku, pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhan Allahku, ya Tuhanku dan Allahku." Maka Yesus berkata kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu pertanyaan dalam diri saya pada waktu membaca Injil ini. Yang pertama, yakni kenapa kok Thomas itu sulit untuk bisa percaya bahwa Yesus itu bangkit, padahal Yesus sudah berkali-kali itu mewatakannya. Kenapa sih? Ada apa sih? Rupanya yang menjadi jawaban adalah karena pada waktu merasakan atau mendengarkan pewartaan dari para murid mengenai penampakan Tuhan, Thomas tidak percaya karena belum ada Roh Kudus dalam dirinya, sehingga dia sulit untuk bisa percaya. Roh Kudus itulah yang menguatkan orang percaya akan pewartaan, karena Roh Kudus itu pula yang menggiring orang kepada Sang Firman sejati. Kan kata Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menjelaskan dan menerangkan firman itu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, biarkanlah Roh Kudus itu yang menerangkannya. Nah, sedangkan kita yang tidak melihat Tuhan Yesus tetapi bisa percaya. Kenapa? Ya karena Roh Kudus itu. Maka kita bisa melihat Thomas akhirnya bisa sampai mewartakan Injil sampai ke India karena dikuatkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang menguatkan Thomas sehingga Thomas bisa berkarya sampai ke tempat yang jauh. Maka kalau sekarang kita itu mempunyai Roh Kudus yang sudah kita terima, dan Roh Kudus itu kita biarkan untuk mengendalikan diri kita, maka nantinya kita pun juga akan bisa menjadi Thomas yang awalnya bermula tidak percaya, akhirnya sampai percaya. Peristiwa Thomas pun kita bisa melihat ketidakpercayaan itu atau ketidakyakinan itu tidak hanya sekali ini, tapi yang pertama itu pada saat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yakni pada saat Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Thomas kan bertanya, "Tuhan, kemana kami harus pergi?" Di sana ada keraguan-keraguan yang dimiliki oleh Thomas. Jadi Thomas itu sebetulnya mempunyai aspek seperti itu. Tetapi dengan jawaban Tuhan mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," dia mencoba untuk bisa memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Tapi lagi-lagi karena dia
belum mengalami kehadiran Roh Kudus itu, sehingga dia sendiri jatuh lagi pada saat peristiwa seperti hari ini, yakni Injil hari ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekasih dalam Tuhan, maka kita yang walaupun tidak melihat namun percaya, kita harus menunjukkan, membuktikan kepercayaan itu. Itu yang pertama, catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kita bisa melihat begini. Ibu Bapak, Saudara sekasih, Thomas ikut Tuhan Yesus, ngintil Tuhan Yesus kemana-mana. Itu pun sulit untuk bisa mempercayainya. Ya kan? Walaupun dia melihat cetawilo-wilo. Nah, apalagi orang yang tidak mendapatkan Roh Kudus dan tidak melihat, kalau dia dijelaskan mengenai Tuhan Yesus, dia juga tidak akan percaya pula. Maka kita dalam mewartakan tidak bisa memaksakan orang, tetapi kita mewartakan biarlah Roh Kudus itu yang nantinya menuntun orang itu sampai kepada Allah. Maka kalau kita menjadi pewarta, bukan pertama-tama untuk memaksakan orang, tidak. Tetapi kita mewartakan, biarkanlah Allah sendiri yang membawa orang itu sampai kepada firman yang sejati itu. Nah, maka Ibu Bapak, Saudara sekasih dalam Tuhan, dengan demikian tugas kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bersyukur karena kita mempunyai aspek iman itu. Yang kedua, kita diberi tugas untuk men-sharingkan mengenai Tuhan Yesus kepada banyak orang, terutama mereka yang belum mempercayai Tuhan, supaya mereka dituntun oleh Tuhan sendiri menuju kepada sang kebenaran sejati. Selamat merenungkan.